Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dalam Hasanah Islam bersama saya Hilbram Dunar. Dan tentunya bersama saya sudah hadir di studio ada Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan berbagi di kesempatan kali ini sesuatu yang sangat menarik, membahas mengenai cinta. Karena manusia dilahirkan di dunia diberikan karunia cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuat kita bisa bertahan, bisa tersenyum, bisa bekerja. Terkadang cinta yang begitu besar yang kita rasakan, yang begitu mendalam kita rasakan, terfokus pada satu hal saja. Misalnya kepada hal-hal duniawi, tanpa memperkirakan atau memperhatikan setelahnya. Padahal cinta mendalam ini harus bisa kita kendalikan, bisa kita atur agar bisa saling mengisi, Prof. Nah, bagaimana caranya kita sebagai manusia yang mendapatkan karunia cinta dari Allah ini bisa memiliki cinta mendalam yang baik? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena bisa berjumpa lagi pada hari yang sangat berkah ini. Hari ini kita akan membahas tentang mahabbah. Mahabbah itu bahasa Arab yang berasal dari akar kata hubbun. Hubb itu artinya sesuatu yang bertumbuh. Ya, bibit yang sedang kita semaikan itu makin hari makin besar. Jadi hubbun itu bertumbuh, sesuatu yang bertumbuh. Dari kecilnya itu pasti akan jadi besar. Maka itu disebut mahabbah. Mahabbah itu yang senantiasa kita pupuk dan membesar dan lama-kelamaan nanti insya Allah akan menjadi puncak cinta itu. Mahabbah dalam arti cinta yang sejati ini, unconditional love ini, itu tidak datang gratis. Tidak datang tiba-tiba, tidak datang begitu saja. Ya, apa yang dimaksud mahabbah adalah cinta yang sangat tulus, ya. Cinta yang tidak terbebani oleh apapun. Ya.
Kalau cinta ini ada dalam diri setiap orang, maka dia akan gampang memaafkan segalanya. Iya. Tidak pernah rewel, tidak pernah marah, dan tidak pernah cemberut, cemburu, dan macam-macam. Nah, cinta ini sangat penting. Ya. Bahkan ada yang menggambarkan justru cinta ini adalah makam yang paling tinggi. Itu diungkapkan oleh seorang sufi perempuan yang namanya Rabi'ah Adawiyah. Itu makam puncaknya itu adalah mahabbah. Nah, untuk mencapai mahabbah itu nggak mungkin kalau kita tidak pernah mulai beranak tangga dulu. Anak tangga yang paling rendah itu adalah taubat. Nggak bakalan bisa kita mencapai puncak mahabbah itu kalau banyak dosa yang belum kita tobatkan kepada Allah. Jadi taubatlah. Lama-kelamaan kita naik ke anak tangga berikutnya, kita berada pada posisi sabar, sabir, masabir, pernah kita bahas dulu kan. Ya, kesabarlah yang nanti akan mengundang apa yang disebut dengan tawakal, anak tangga yang ketiga. Tawakal itu bersikap pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap pasrah itu nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan ridha. Ridha, rela semuanya. Ridha itulah nanti munculkan ma'rifah. Oh iya, aku tahu rahasiamu ya Allah. Dari situlah nanti orang mencapai puncak apa yang disebut dengan mahabbah, cinta yang sangat sejati. Kalau orang sudah mencapai puncak cinta, maka orang itu akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Surga akan datang lebih awal menjemput orang yang bersangkutan. Dan apa yang terjadi kalau orang sudah menjadi pencinta sejati terhadap Tuhannya? Saya tidak perlu banyak sekali ayatnya dan hadisnya, juga nanti sudah dibahas pada pertemuan kita yang lalu juga. Saya ingin mengingatkan bahwa cinta itu betul-betul cinta yang sangat sejati. Kalau orang itu sudah mencapai puncak cintanya kepada Allah, maka kata Rasulullah SAW, maka seluruh makhluk Allah itu pun juga akan ikut mencintai dirinya. Dampaknya, contohnya misalnya, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api oleh Raja Namrud, apa kata api? Saya nggak bakalan bisa membakar sahabatku dan sahabat Tuhanku, pencinta Tuhanku. Ya kan? Nabi Yunus ya dilemparkan ke lautan bebas, diperebutkan oleh ikan hiu atau ikan yang paling besar lah di laut itu. Ya. Saya nggak mungkin bisa menyaksikan kekasihku dan kekasih Tuhanku ya mati di wilayah kerajaanku. Digotonglah Nabi Yunus itu sampai ke pantai. Ya kan? Kemudian Nabi Daud ditombak oleh tombak dan besi, pedang dan sebagainya. Kebal dia. Apa kata besi? Nggak mungkin aku bisa melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku. Jadi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluknya itu akan mencintai yang bersangkutan. Kalau kita mencintai Tuhan dengan penuh cinta, maka seluruh makhluk Tuhan itu juga akan mencintai dirinya. Yang penting jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah kepatok ular nanti jadinya tuh ya. Yang penting kalau kita dekat dengan Allah, tapi ini jangan nekat. Iya. Sekali lagi, ini tidak gampang menjadi pencinta sejati. Nah, saya kira ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Manakala ada cinta, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan, ya selamat tinggal rasa sakit, difitnah, dibicarakan aibnya, dia akan bicara tersenyum. Bahkan kalau dipuji sekalipun juga dia nggak mempan. Ya Allah, ampuni mereka. Mereka salah amat memuji, mestinya dipuji hanya Engkau. Bukankah prestasi ini dari Engkau? Jadi kalau orang menjadi pencinta sejati terhadap Tuhan, nggak pernah lagi bangga dengan pujian orang. Kenapa? Dia sadar bahwa Allah lah segala-galanya. Itulah pencinta sejati. Saya kira nanti kita akan uraikan setelah ini. Kita break dulu sebentar ya Prof, pastikan Anda juga tidak kemana-mana pemirsa, karena kita masih akan melanjutkan membahas mengenai mahabbah, cinta yang begitu mendalam. Bukan hanya cinta kepada sesama, tapi juga cinta kepada Allah, dan bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat serta hidayatnya apabila memiliki hati yang selalu diisi dengan cinta yang penuh dengan kebaikan. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Hasanah Islam. Di mana ada cinta, di situ ada kedekatan dengan diri, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin Tuhan itu lebih dekat dengannya, kualitas cinta dalam batin ini harus dimantapkan. Di mana ada cinta, di situ ada keajaiban. Jika ingin merasakan ada keajaiban hidup, kualitas cintanya pertama kali harus dikuatkan dalam dirinya. Kembali lagi dalam Hasanah Islam membahas mengenai mahabbah atau cinta yang begitu mendalam.
bersama Prof. Nasaruddin Umar. Prof, kalau kita bahas mengenai cinta mendalam, terutama cinta duniawi, Prof, terkadang itu sulit untuk dikendalikan. Mencintai seseorang ataupun mencintai sesuatu. Nah ini kan bahaya ya Prof, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Bagaimana tuh menjaganya agar tetap menjadi benteng, agar apa yang kita rasakan cinta itu malah memberikan kebaikan untuk kita? Iya, cinta harta, Iya. cinta lawan jenis, Betul. ya kan. Nah, saya kira begini, cinta dalam arti mahabbah itu bukan cinta seperti itu. Bahasa Arab Qur'annya cinta itu ada 14 ya. Mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi, itu jenjangnya itu ada 14. Yang kita bahas hari ini adalah cinta yang puncak itu. Iya, iya. Ya. Apa itu cinta yang biasa disebutkan unconditional love? Cinta tanpa pamrih, kira-kira seperti itu. Kalau masih ada pamrihnya sedikit pun, ya, maka itu bukan pencinta sejati. Ya, aku mencintaimu ya Allah, semoga aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada pamrihnya, dia mencintai Tuhan karena takut neraka dan dia masuk surga. Iya. Maka itu Rabi Adawi mengatakan, ya Allah, aku menyembah engkau bukan karena aku takut masuk neraka, masukkan aku ke dalam neraka kalau saya menyembah karena takut neraka. Aku juga menyembah engkau bukan karena aku cinta surga, aku pingin surga. Jangan masukkan aku ke dalam surgamu kalau saya beribadah kepadamu karena ingin surga. Aku menyembah engkau karena aku mencintaimu. Masya Allah. Itulah mahabbah yang dilambangkan oleh seorang Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, latihan untuk menjadi pencinta sejati biasanya kan memerlukan media itu kan. Contohnya, Allah itu kualitasnya, kapasitasnya, maha pemberi, maha penyayang. Tapi juga kadang-kadang Allah juga menurunkan kapasitas-kapasitas tertentu kepada seseorang. Contoh ibu ya kan. Ibu kan itu juga pencinta sejati sama dengan bapak ya kan. Ya, makanya itu kalau kita ingin mencintai Tuhan, latihan untuk menjadi pencinta Tuhan, mulailah mencintai kedua orang tuanya. Oh. Kalau ada orang tua kita yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk anaknya, sampai sarjana dan seterusnya, sampai kawin pun juga masih disubsidi oleh orang tuanya. Tiba-tiba orang tua di hari tuanya itu ditelantarkan oleh anaknya. Itu nggak mungkin bisa mendapatkan cinta Tuhan. Cinta yang sejati itu seperti apapun dalam keadaan apapun juga, keriput, ubanan, ompong, ya bau dan seterusnya, ibu adalah ibuku. Ya, aku menjadi begini tidak mungkin tanpa dengan kehadiran dua orang tua ini. Makanya itu dia minta, bahkan ada orang yang minta resign di kantornya demi untuk memberikan perawatan terakhir terhadap orang tua yang sakit keras. Iya, iya. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang maha gaib itu kalau yang sangat konkret memberikan jasanya terhadap kita, itu kita tidak cinta terhadapnya. Maka itu hati-hati dengan bahasa cinta ini. Ini kan bahasa program anak muda itu I love you. Nah itu ada seorang psikolog yang pernah, ini psikologi bahasa kan. Ya kalau bahasa Inggris itu kan I love you. Jadi stressing point-nya itu pada objek yang dicintakan. Itu rasa psikologisnya itu beda kalau kita katakan I am in loving you. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Aku dalam suasana cinta terhadapmu. Jadi stressingnya pada diri ini. Hatiku sedang berbunga-bunga. Kalau hati ini berbunga-bunga, apapun yang dilihat itu akan indah kan. Tapi kalau I love you, hanya engkau yang cantik. I love you, only you. Iya. Yang lainnya enggak kan. Iya. Tapi kalau I am in loving you, aku dalam suasana cinta, maka biasanya kepada apapun juga. Sekali lagi saya katakan, orang yang memiliki rasa mahabbah, dia bersedia untuk memaafkan segalanya. Banyak caranya Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa kepada para pencinta sejati. Iya, iya, iya. Tidak ada orang yang dirugikan oleh cinta sejati. Kalau kita mencintai Allah, wujudkanlah cintanya itu kepada Allah, mencintai makhluknya. Ya kan? Ada pohon yang sedang menguning, musim kemarau, ini kasihan ini, lapar pohon ini. Lalu kita mengambil air satu ember, di belakang rumah juga banyak air kan, siram. Menyiram kembang yang menguning karena tidak pernah hujan turun, itu sedekah. Sedekah itu bukan cuma ngisi celengan masjid, sedekah bukan membantu orang. Kata Rasulullah SAW, rumput yang kita tanam lantas dimakan oleh kambing tetangga, itu sedekah buat kita.
Nabi mengatakan, seandainya besok dunia ini pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Subhanallah. Begitu cintanya Rasulullah terhadap tanaman, pepohonan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, cintailah seluruh makhluknya. Jangan cuek, ya, jangan iseng patahkan rantingnya, bakar, ya, gusur, usir, gitu kan. Di mana ada cinta, di situ ada kedekatan dengan diri, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin Tuhan itu lebih dekat dengannya, kualitas cinta dalam batin ini harus dimantapkan. Di mana ada cinta, di situ ada keajaiban. Sekali lagi, di mana ada cinta sejati, di situ ada keajaiban. Jika ingin merasakan ada keajaiban hidup, kualitas cintanya pertama kali harus dikuatkan dalam dirinya. Ya, semoga ada manfaatnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon duduk Prof. Sangat bermanfaat pembahasan kita di kesempatan kali ini, luar biasa. Bagaimana ini bisa membuat kita semua semakin sadar bahwa rasa cinta yang kita miliki harus diarahkan setepat-tepatnya, khususnya kepada Allah. Tadi Prof sempat mengatakan bahwa cinta tanpa syarat, bukan karena kita ingin masuk surga, bukan karena hal-hal yang lain. Nah, untuk bisa punya pikiran seindah itu, Prof, apa sih yang harus kita lakukan? Iya, tentu latihan untuk menjadi pencinta sejati. The Saint Lover, ya, pencinta sejati itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, ya kan. Memang ada prosesnya, proses kendalikan diri. Lama-kelamaan itu nanti akan jadi biasa juga kan. Tapi kalau orang terbiasa mengumbar nafsu, tidak ada sabarnya, nggak mungkin mahabbah bisa terwujud tanpa kesabaran, tanpa keikhlasan, tanpa rasa syukur, tanpa ada qanaah. Jadi anak tangga yang saya sebutkan dari awal tadi itu harus dilewati untuk sampai ke anak tangga yang terakhir, yang namanya mahabbah. Iya, baik. Terima kasih kalau gitu, Prof. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Tadi Prof juga mengatakan bahwa kalau kita mencintai Allah, maka kita akan dicintai oleh seluruh makhluknya di muka bumi ini. Dan cinta itu yang begitu mendalam adalah cinta tanpa syarat. Tapi yang luar biasa tadi Prof mengatakan bahwa ketika kita memiliki cinta yang tulus, maka akan ada keajaiban-keajaiban baik yang datang kepada kita. Luar biasa. Prof, kita ngopi dulu ya, Prof. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luwak hitam baru nggak kemanisan. Mantap. Bungkusnya jangan dibuang karena bisa mendapatkan hadiah umroh gratis dan juga emas. Terima kasih Prof. Insya Allah kita bertemu lagi. Dan dalam waktu sesaat lagi kita akan lanjutkan Hasanah Islam. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, karena kasih sayangmu. Hanya bila dirimu inginnya cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu menjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Seiring Quran dan Sunnah menyampaikan bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua adalah nomor 2 setelah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah menundukkan diri kepada Allah, maka yang keduanya kepada ibu dan bapak. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kebutuhan seorang anak. Senantiasa berkata lemah lembut dan tidak menyinggung perasaan orang tua, serta tunduk dan patuh.
pada perintahnya. Kecintaan kita pada orang tua, terutama ibu, juga merupakan cerminan ketaatan dan kecintaan pada Allah. Seperti pada hadis riwayat Tabrani, ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam Khasanah Islam kita membahas mengenai cinta mendalam atau mahabbah. Tadi bersama Prof. Nasaruddin Umar sudah dijelaskan bahwa salah satu cara kita untuk berlatih agar bisa mendapatkan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai orang tua. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sama Bunda Iva yang sudah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada orang tua itu kan harusnya secara tidak langsung kita miliki. Ataupun secara naluri kita miliki. Tapi tentunya kita harus memiliki cara-cara yang tepat agar bisa mencintai kedua orang tua kita, khususnya ibu, secara ajaran Islam, Bunda. Apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Lanjut. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Nabil Ummiyi wa barik wa sallim. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara cinta kepada Allah, maka salah satu tangga untuk mencapai cinta Allah adalah mencintai kedua orang tua kita. Dan sebagaimana sering sekali kita dengar, bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu posisinya berada kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Dan telah ditetapkan kepada kalian semua. Allah telah menetapkan bahwa hendaknya kamu menyembah, hendaknya beribadah hanya kepada Allah semata. Dan setelah menyembah kepada Allah semata, maka yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua, berlaku baik kepada orang tua, itu menempati posisi yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hal ini satu waktu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang harus aku kerjakan dan itu merupakan amal yang utama? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Pertama, melaksanakan salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, melaksanakan salat di awal waktu. Kemudian, apalagi ya Rasulullah setelah itu? Maka Rasul menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua kamu. Qala qultu summa ayya Rasulullah. Kemudian setelah berbakti kepada kedua orang tua, apalagi ya Rasulullah amal yang paling baik itu? Rasul menjawab lagi, qala al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Apa itu jihad di jalan Allah? Kita lihat lagi, apabila itu jihadnya kembali kepada kita saat ini, terutama kepada manusia saat ini, kepada seorang ibu saat ini, maka jihad itu pun bisa dikaitkan kepada seorang ibu. Kenapa kepada seorang ibu?
ibu mengandung anaknya sampai melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Kalau kita dengar zaman sekarang, saya mempertaruhkan nyawa saya mempertaruhkan kehidupan saya. Ada istilah seperti itu. Mungkin yang kita tahu dan ini langsung disampaikan secara spontan, tanpa ada basa-basi, dengan penuh keikhlasan, adalah orang yang mempertaruhkan kesehatannya untuk sakit. Orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk mati. Siapa itu? Itu adalah seorang ibu. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn." Ketika diwasiatkan kepada berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandung di atas susah, di atas susah. Ibumu mengandung susah di atas kesusahan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Dan dia mengandungnya susah di atas kesusahan, menyapihnya selama 2 tahun. Karenanya kata Allah, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Karena itu kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Di mana itu? Ketika si ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak. Ketika itu anak keluar pada usia 2 tahun, si anak ini sakit. Setelah disapi oleh ibunya, anak ini sakit. Kemudian setelah anak sakit, anak tidak tahu sakitnya apa. Tapi terus menangis, terus merengek, mengganggu semuanya. Yang terjaga, terganggu, semua keluarga terganggu. Maka kata ibu, ibulah yang langsung mengatakan, "Nak, daripada kamu yang sakit, lebih baik ibu saja nak yang sakit." Itulah seorang ibu mempertaruhkan kesehatannya untuk sakit menggantikan anaknya. Ketika ternyata anak itu meninggal dunia, syakaratul maut, baru 3 tahun, 4 tahun Allah akan ambil kembali. Maka si ibu pula yang dengan spontan berjihad mempertaruhkan hidupnya untuk mati. Apa kata si ibu? "Nak, daripada kamu yang meninggal dunia, lebih baik ibu nak yang meninggal. Jangan kamu." Inilah jasa seorang ibu yang tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dibayar oleh apapun, yang harus dihormati dan harus ditaati oleh anak-anaknya. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Bunda Iva. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bunda Iva ya. Terutama kalau kita lihat dari sisi sebagai seorang ibu. Bagaimana seorang ibu ini baiknya juga bisa mencintai sepenuh hati terhadap sekelilingnya, khususnya kepada anak-anaknya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Khasanah Islam. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya, marahnya Allah ada pada marah kedua orang tua. Masih bersama Bunda Iva dan juga saya Hilbram Dunar dalam Khasanah Islam. Kita membahas mengenai cinta yang mendalam. Cinta kepada orang tua, cinta orang tua juga kepada anaknya, khususnya ibu. Ada riwayat hadis Tabrani yang mengatakan bahwa murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Ridhonya Allah juga tergantung dari ridhonya orang tua. Kalau melihat hal ini bagaimana kira-kira sebagai seorang ibu terhadap anaknya? Bisa dijelaskan Bunda? Oke Mas Bram, terima kasih. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Ini adalah merupakan hadis yang amat dalam sekali. Kenapa demikian? Karena posisi kita, seusia kita sudah sesepuh apapun, kita posisinya sebagai seorang anak. Sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, hampir meninggal dunia, tetap posisi kita sebagai seorang anak. Karena itulah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ini dapat kita ambil contoh
sebagai pelajaran dan satu riwayat ini yang betul-betul nanti kita jadikan wasilah untuk amal baik kita. Apa itu? Satu waktu Ibnu Umar radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, dulu zaman sebelum kita ada 3 orang pemuda. Kemudian 3 orang pemuda ini lagi berjalan-jalan ke hutan naik gunung. Kemudian dia naik gunung, tiba-tiba turun hujan yang amat deras. Akhirnya ketiga pemuda ini mencari tempat perlindungan. Setelah mencari tempat perlindungan, dapatlah tempat perlindungan itu adalah sebuah gua. Masuk ketiga pemuda tersebut ke dalam gua. Lama nunggu hujan, akhirnya hujan makin deras, waktu terus berjalan, maka di antara mereka mengatakan satu sama lain, coba kita mohon kepada Allah dengan wasilah perbuatan kita, perbuatan baik kita masing-masing. Kita minta kepada Allah dengan menyampaikan perbuatan baik kita yang telah kita lakukan. Setelah satu sama lain saling berdoa bersama-sama, ada seorang pemuda yang terakhir, dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah seorang ayah mempunyai anak dan istri. Tetapi aku juga mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, yang sudah sepuh, sudah tua. Kemudian pekerjaan aku setiap harinya adalah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan kemudian aku jual sebagai nafkah keluargaku. Tetapi baik aku lelah ataupun tidak lelah, pekerjaanku tetap aku memerah susu kambing. Setelah susu diperah ini, aku kasih susu ini kepada ayah ibuku dan keluargaku. Satu waktu aku udah kelelahan mencari kayu ke hutan sambil mengembalakan ternak aku pulang ke rumah dan aku perah susu sebagaimana biasa. Ketika aku mau sampaikan, mau berikan kepada ibuku yang memang biasanya aku berikan susu tersebut sebelum ke anak istriku, aku berikan terlebih dahulu kepada ibu bapakku, kepada ayah ibuku. Setelah aku lihat ayah ibuku, ternyata aku kemalaman. Ayah ibuku sudah tidur dengan nyenyaknya. Aku tunggu, ya Allah, aku tidak bisa memberikan ini kepada anak dan istriku. Dan aku tetap, kutunggu ibuku, kutunggu ayahku sampai keduanya bangun. Sampai datang pagi hari. Ketika pagi itu datang, ayah ibuku bangun, maka barulah susu itu aku berikan kepada ayah ibuku. Setelah ayah ibuku itu meminum susu tersebut, baru aku berikan kepada keluargaku. Wahai Allah, jika seandainya perbuatanku ini dianggap baik untuk mencapai keridhaan kedua orang tuaku, guna mencapai ridhamu ya Allah, maka aku mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah lubang gua ini yang ditutupi oleh batu itu. Setelah si pemuda ini bercerita, berdoa kepada Allah dengan menyampaikan ceritanya, maka kemudian perlahan batu itu terbuka, kelihatan matahari dan lama-lama bisa terbuka. Maka itu satu hal yang luar biasa. Mereka berdoa dengan wasilah menyampaikan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Karenanya sangat wajar di sini jika sabda Rasulullah, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya, marahnya Allah ada pada marah kedua orang tua. Karenanya ketika kedua orang tua tersakiti, maka doa orang tua pun ketika hatinya sudah sakit itu akan diijabah oleh Allah. Telah banyak kita sampaikan dan kita ceritakan
bagaimana kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, memberikan malapetaka di kemudian harinya. Karena itulah ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Baik, terima kasih Bunda Iva. Boleh kembali duduk Bun, kita ngobrol-ngobrol sekaligus mengambil kesimpulan di kesempatan kali ini. Satu pertanyaan saya mungkin singkat saja Bunda. Kan kita juga ingin berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, bagaimana secara Islam baiknya kita bisa mengutamakan ibu kita, tapi juga tidak menyakiti katakanlah istri atau mungkin juga anak, agar bisa seimbang Bunda? Pada umumnya terkadang, terutama suami ya, terutama laki-laki, terutama anak-anak laki, ketika dia sudah mempunyai istri, mempunyai anak, maka dia lupa dengan kedua orang tuanya. Bagaimana mensiasati ini supaya si anak ini, khususnya suami yang punya istri dan anak, jangan lupa kepada ibunya. Yang pertama, memang kebaktian itu harus dilakukan sejak dia masih bersama ibunya. Ketika dia memang betul-betul dari kecil hingga remaja, hingga dia dewasa dan punya suami, betul-betul dia dalami dulu cara bakti kepada orang tua. Dia dalami dulu ajaran Allah dan Rasulnya. Artinya pendidikan Islam betul-betul harus dia perhatikan untuk bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika dia sudah mempunyai istri. Jadi terbiasa ya Bunda itu ya? karena keterbiasa dan juga karena iman dan keyakinan dan pengetahuan yang betul-betul harus dia miliki, terutama secara Islami. Kenapa demikian? Karena kalau itu tidak dibiasakan, berhubungan silaturahmi dengan kedua orang tua, berbuat baik pada orang tua, selalu mendahulukan orang tua, kemanapun kita berangkat, dia apalagi dekat diajak dan lain sebagainya, itu akan terbiasa. Yang paling penting memang dia harus memiliki pengetahuan keislaman yang cukup. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Iva untuk tausiahnya yang luar biasa sekali. Kalau tadi bisa kita simpulkan dari apa yang Bunda Iva katakan bahwa cintailah Allah, itu yang utama. Tapi yang kedua mencintai kepada orang tua kita. Dan juga ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Maka kita harus selalu berbakti kepada orang tua sejak usia muda. Biasakan diri kita untuk selalu mencintai, menghormati ibu kita agar kita bisa mendapatkan ridho yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda, kita sambil ngopi boleh dong Bunda ya? Lanjut silakan. Yes, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luwak hitam baru, enggak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapat hadiah umroh dan juga emas. Terima kasih Bunda untuk bincang-bincangnya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak kebaikan untuk kita bersama. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasrahkan semua padamu, Tuhan, baru ku sadar tak pandai aku bersyukur kini cintamu. Kata-kata cinta terucap indah dari titik hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku teringat sama yang kau beri untukku. Ampuni khilaf dan salah selama ini ya ilahi. Muhasabah cintaku. Na 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 na.
pertemukan aku denganmu. Metro TV, knowledge to elevate.